diadakan kegiatan ini kita diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dari teman-teman sekalian. Amin. Di bulan Ramadan ini banyak sekali ceramah-ceramah atau kultum yang kita bisa dapatkan dari internet ataupun dari kultum di masjid, itu sudah pasti sangat banyak. Nah, pada saat kita mendengarkan ilmu atau ceramah dari orang lain, itu ada yang baru yang belum kita ketahui, dan ada pula materi sama yang diulang-ulang terus bertahunnya, sehingga kita kadang, wah ini sudah pernah saya dengarkan kok, jadi malas dengerin itu. Jangan begitu teman-teman. Saya sendiri juga pernah terbesit hal seperti itu, akan tetapi kita diajarkan untuk mengenal adab ketika ada orang yang menyampaikan ilmu. Bukan berarti ketika ada ilmu yang sudah kita ketahui terus kita didengarkan lagi, kita seolah-olah menolak ilmu tersebut. Akan tetapi itu bisa menjadi pengingat buat kita untuk mengingatkan apakah kita melenceng dari basic atau tidak. Nah, pada saat kita mendengarkan ilmu, yang pertama kita lakukan adalah kita harus memiliki adab. Ketika mendengarkan orang lain berbicara, kita harus eye contact, artinya kita harus melihat matanya, bahkan gestur tubuh pun mempengaruhi. Misalnya menyilangkan tangan, menyilangkan kaki ketika ada orang berbicara, itu sudah pasti ada denial, menolak. Termasuk ketika kita belajar di kelas, kok tangannya segetuk, itu kan sebenarnya dalam kajian psikologi itu kurang tepat kalau tangannya menyilang atau kakinya menyilang. Jadinya badan tegak dan harus terbuka. Ini ada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, kita sebagai muslim juga diwajibkan untuk selalu belajar. Dalam hal ini adalah yang diwajibkan dan ditekankan adalah ilmu agama. Adakah teman-teman di sini yang masih rutin mengaji, belajar agama? Mudah-mudahan dengan dengan materi yang sedikit, yang kecil, itu bisa kita amalkan. Tidak melulu harus belajar itu selama seharian penuh, itu enggak. Jadi misalnya ada hadis yang memperingatkan tentang cara masuk kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar kaki kanan, jangan anggap remeh. Karena itu meskipun itu kecil, itu datanya dari Rasulullah, dan bisa jadi itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Kan kita tidak pernah tahu bahwa dulu zaman Rasulullah ada orang yang sudah meninggal tapi masuk neraka dikarenakan orang tahu jawab. Nah, terus Rasulullah itu memberitahu, ini tolong ada pelepah kurma ini dipotong-potong terus disebar di makamnya situ. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa banyak orang Jawa ketika ada orang meninggal itu disekar, dengan harapan orang yang sudah meninggal bisa diampuni dosa-dosanya. Meskipun medianya berbeda ya. Di Arab itu menggunakan pelepah kurma, kalau di sini menggunakan bunga-bunga seperti itu. Dan selanjutnya, ketika kita sudah mengamalkan sebuah ilmu, anggaplah itu tadi, mengamalkan masuk kamar mandi kaki kiri dahulu, keluar kaki kanan. Kita diwajibkan selain belajar kita harus mempraktikkan juga. Kalau kita belajar tidak mempraktikkan juga, ya sia-sia ilmu yang kita dapat. Ini ada ayat surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Nah, dengan kita belajar itu tadi, adab masuk kamar mandi itu tadi, kita harus mengamalkan, karena Islam itu harus diamalkan. Kalau tidak ya sunnah Rasulullah tidak akan hidup di dunia ini. Kemudian ketika kita mengamalkan,
itu pasti ada saja ujian-ujiannya. Misalnya dilihat oleh orang tua kita, nyapa toli dadak kaya ngono